Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Antara Dua Sisi, dan selamat datang buat yang baru gabung di channel Antara Dua Sisi, tempat di mana kisah-kisah misteri, cerita horor nyata dan kejadian tak masuk akal disampaikan dengan penuh ketegangan dan nuansa mencekam. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan sekedar untuk menakuti, tapi juga mengajak kita merenung bahwa di dunia ini ada dua sisi yang berjalan berdampingan, nyata dan tak kasat mata. Bersiaplah untuk mendengarkan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding dan memacu adrenalin. Bagaimanakah ceritanya? Langsung aja kita masuk ceritanya. Di sebuah desa yang tidak terlalu jauh dari kota Sidoarjo, ada satu nama yang hampir semua orang kenal. Desa itu sebenarnya biasa saja. Jalanannya tidak terlalu lebar, rumah-rumahnya berdempetan. Sebagian masih berupa rumah lama dengan dinding bata yang mulai kusam dimakan waktu. Di pagi hari, suara ayam berkokok masih sering terdengar. Sore hari, anak-anak berlarian di jalan kecil sambil bermain bola plastik. Kehidupan di sana berjalan pelan, sederhana, seperti desa-desa lain di pinggiran kota. Tapi di desa itu ada satu rumah yang selalu menarik perhatian siapa saja yang lewat. Rumah itu berdiri di ujung jalan desa, sedikit terpisah dari rumah-rumah warga lainnya. Halamannya luas, pagarnya tinggi, dan cat temboknya selalu terlihat baru. Tidak seperti rumah-rumah lain yang kadang dibiarkan kusam bertahun-tahun, rumah itu selalu terlihat bersih dan terawat. Orang-orang di desa itu menyebutnya dengan satu nama saja, Rumah Bu Haji. Nama lengkapnya Bu Haji Salamah, seorang perempuan yang usianya mungkin sudah lewat 50 tahun, tapi masih terlihat sehat dan rapi. Ia selalu mengenakan kerudung yang tertata rapi, pakaian yang bersih, dan senyum yang hampir tidak pernah hilang dari wajahnya. Banyak orang bilang Bu Haji adalah perempuan yang sangat baik, bahkan mungkin terlalu baik. Tidak ada acara desa yang tidak ia bantu. Kalau ada warga yang sakit, Bu Haji biasanya datang menjenguk sambil membawa buah atau makanan. Kalau ada yang kesulitan biaya sekolah, kadang Bu Haji diam-diam membantu. Tapi yang paling terkenal dari Bu Haji bukan itu. Yang paling sering dibicarakan orang adalah kebiasaannya membagikan sedekah. Hampir setiap minggu, terutama setiap hari Jumat, Bu Haji biasanya keluar rumah membawa beberapa amplop coklat. Ia berjalan ke depan pagar rumahnya, lalu memanggil beberapa warga yang lewat. Kadang ia juga menyuruh orang rumah memanggil tetangga sekitar. Amplop itu lalu dibagikan satu persatu. Tidak banyak kata, tidak banyak penjelasan. Hanya sebuah senyum dan ucapan pelan. Ini sedikit sedekah dari saya. Awalnya orang-orang di desa itu merasa sangat senang. Siapa sih yang tidak senang menerima uang gratis? Isi amplopnya juga tidak kecil. Biasanya Rp100.000, kadang lebih. Untuk ukuran desa sederhana seperti itu, uang segitu cukup berarti. Beberapa ibu rumah tangga sering bercanda sambil tertawa kecil. Kalau Bu Haji bagi sedekah lagi, lumayan buat beli beras seminggu. Ada juga yang memakai uang itu untuk beli kebutuhan anak sekolah. Ada yang dipakai membeli bensin. Ada juga yang langsung disimpan. Semua terlihat biasa saja, bahkan sangat baik. Bu Haji mulai dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Beberapa warga bahkan memujinya terang-terangan. Jarang ada orang kaya seperti Bu Haji, kata seorang bapak di warung kopi. Kalau orang kaya lain mah pelit, ini malah sering bagi-bagi rezeki. Orang lain mengangguk setuju. Iya benar, rezekinya berkah. Tapi tidak semua orang di desa itu ikut senang. Ada beberapa orang tua yang setiap kali melihat pembagian amplop itu, hanya diam saja. Mereka tidak pernah ikut antri. Mereka juga tidak pernah terlihat mengambil amplop. Kalau ada anak atau cucu mereka yang ingin ikut menerima, biasanya mereka langsung melarang. Larangan itu sering diucapkan dengan suara pelan, seolah tidak ingin didengar orang lain. Tidak usah ikut-ikut ambil amplop itu. Anak-anak muda biasanya heran. Kenapa, Pak? Itu kan sedekah. Tapi para orang tua itu hanya menggeleng. Tidak semua sedekah itu baik. Jawaban itu sering membuat orang bingung. Karena kalau dipikir-pikir, apa salahnya menerima sedekah? Apalagi dari orang yang memang terlihat tulus memberi. Di desa kecil seperti itu, kabar dan gosip selalu cepat menyebar. Tapi anehnya tidak pernah ada cerita jelas tentang kenapa beberapa orang begitu menolak amplop dari Bu Haji. Kalau ditanya lebih jauh,
Para orang tua itu biasanya hanya menghindar. Ada yang pura-pura tidak dengar, ada yang langsung mengganti topik, ada juga yang hanya berkata satu kalimat pendek. Kalimat itu selalu diucapkan dengan nada serius. Sedekah itu tidak selalu gratis. Kalimat itu sering terdengar aneh bagi anak-anak muda. Beberapa bahkan menganggap para orang tua itu terlalu percaya tahayul. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama Raffi. Raffi adalah salah satu pemuda desa yang baru beberapa tahun bekerja di kota Sidoarjo. Ia bekerja sebagai mekanik di bengkel motor. Setiap hari ia berangkat pagi dan pulang sore. Menurut Raffi, orang-orang di desanya kadang terlalu mudah percaya cerita mistis. Setiap ada kejadian aneh sedikit saja, langsung dikaitkan dengan hal gaib. Raffi tidak terlalu suka pola pikir seperti itu. Suatu sore, Raffi sedang duduk di warung kopi kecil dekat musolah desa. Beberapa bapak-bapak sedang ngobrol santai sambil minum kopi hitam. Topik yang dibicarakan seperti biasa, tentang harga beras, tentang hujan yang jarang turun, dan tentu saja tentang Bu Haji. Salah satu bapak berkata sambil menyeruput kopinya, "Besok katanya Bu Haji mau bagi amplop lagi." Yang lain langsung menoleh. "Serius?" "Iya," katanya setelah sholat Jumat. Beberapa orang terlihat senang mendengar kabar itu. Tapi di sudut warung, Pak Wiryo yang sudah cukup tua hanya diam sambil menatap gelas kopinya. Pak Wiryo dikenal sebagai salah satu orang paling tua di desa itu. Rambutnya sudah putih semua, wajahnya penuh keriput, dan jarang sekali ia berbicara banyak. Raffi yang duduk tidak jauh dari situ tertawa kecil. "Kalau ada yang bagi uang, kenapa tidak diambil saja? Rezeki itu." Beberapa orang tertawa setuju, tapi Pak Wiryo tiba-tiba mengangkat wajahnya. Matanya menatap Raffi cukup lama, lalu ia berkata pelan, "Tidak semua rezeki itu benar-benar rezeki." Warung kopi langsung sedikit hening. Raffi tersenyum tipis. "Ah, Pak Wiryo terlalu curiga. Bu Haji itu orang baik." Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah jalan desa yang mulai gelap karena matahari hampir tenggelam. Lalu ia berkata dengan suara lebih pelan, "Kadang yang terlihat paling baik justru yang paling sulit kita pahami." Beberapa bapak lain langsung mengganti topik pembicaraan, seolah tidak ingin melanjutkan obrolan itu. Raffi sendiri tidak terlalu memikirkan kata-kata Pak Wiryo. Baginya itu hanya nasihat orang tua yang terlalu berhati-hati. Malam itu desa kembali tenang. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Angin malam berhembus pelan melewati pepohonan. Di ujung jalan desa, rumah Bu Haji masih terlihat terang. Lampu halaman menyala, pintu pagarnya tertutup, dan dari luar rumah itu terlihat seperti rumah orang kaya pada umumnya. Tenang, rapi, tidak ada yang aneh, tidak ada yang mencurigakan. Hanya rumah besar milik seorang perempuan yang dikenal sangat dermawan. Namun di desa kecil itu, semakin lama semakin banyak orang mulai merasa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya mereka mengerti. Beberapa warga mulai memperhatikan satu hal kecil. Setiap kali Bu Haji membagikan amplop sedekah, ia selalu melakukannya dengan cara yang sama. Ia berdiri di depan pagar rumahnya, memberikan amplop satu persatu. Dan setiap orang yang menerima, ia selalu tatap beberapa detik lebih lama dari biasanya. Tatapan yang sulit dijelaskan, bukan tatapan marah, bukan juga tatapan ramah biasa. Lebih seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu. Tapi tidak ada yang berani menanyakannya. Karena bagi sebagian besar warga desa, Bu Haji tetaplah orang baik. Orang yang sering membantu, orang yang sering memberi. Dan siapa juga yang berani curiga pada seseorang yang terlihat sangat dermawan. Namun para orang tua di desa itu tetap memegang satu nasihat yang sama. Nasihat yang selalu mereka ulangi kepada anak-anak muda. Kalau suatu hari kalian ditawari amplop dari Bu Haji, lebih baik kalian menolak dengan halus. Bukan karena tidak sopan, bukan karena tidak bersyukur, tapi karena mereka percaya satu hal yang sudah lama beredar di desa itu. Sebuah kalimat pendek yang selalu diucapkan dengan suara hampir berbisik. Kalimat yang entah kenapa selalu membuat bulu kudut berdiri. Sedekah itu tidak selalu gratis. Siang itu matahari terasa cukup terik di desa kecil di pinggiran Sidoarjo itu. Udara hangat menyelimuti jalan desa yang biasanya sepi di siang hari. Beberapa warga terlihat berjalan pulang dari masjid setelah sholat Jumat. Ada yang membawa sajadah, ada yang mengobrol santai di pinggir jalan, dan ada juga yang langsung pulang ke rumah masing-masing. Di depan rumah besar milik Bu Haji Salamah, suasana terlihat sedikit berbeda dari biasanya. Beberapa orang berdiri di dekat pagar rumah itu. Tidak terlalu ramai, tapi cukup untuk membuat orang yang lewat berhenti sebentar untuk melihat.
pagar rumah Bu Haji terbuka sedikit. Dan seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya, Bu Haji berdiri di depan halaman rumahnya dengan senyum tenang di wajahnya. Tangannya memegang beberapa amplop coklat yang sudah tersusun rapi. Setiap orang yang datang mendekat akan menerima satu amplop dari tangannya. "Ini sedikit sedekah dari saya," ucapnya pelan kepada seorang ibu yang baru saja menerima amplop. Ibu itu langsung tersenyum lebar. "Terima kasih banyak Bu Haji. Semoga Bu Haji selalu sehat." Bu Haji hanya mengangguk pelan. Di sisi jalan, Raffi kebetulan baru saja lewat dengan motornya. Ia baru pulang dari bengkel tempatnya bekerja setengah hari setiap Jumat. Awalnya ia hanya ingin lewat saja. Tapi saat melihat beberapa orang menerima amplop, ia langsung teringat obrolan di warung kopi beberapa hari sebelumnya. Tentang Bu Haji, tentang sedekah, dan tentang nasihat aneh para orang tua di desa. Raffi memperlambat motornya. Ia melihat satu persatu orang menerima amplop itu. Tidak ada yang terlihat aneh. Semua tampak biasa saja. Orang-orang tersenyum, Bu Haji tersenyum. Tidak ada kejadian aneh sama sekali. Raffi tersenyum kecil dalam hati. Orang desa ini memang terlalu mudah percaya hal mistis, pikirnya. Ia hampir saja melanjutkan perjalanan. Tapi tiba-tiba Bu Haji melihatnya. "Raffi, sini dulu." Suara Bu Haji terdengar lembut tapi cukup jelas. Raffi sedikit kaget. Ia menghentikan motornya di depan pagar. "Iya, Bu?" Bu Haji melangkah mendekat sambil membawa satu amplop. "Ini sedikit sedekah dari saya." Raffi sempat ragu beberapa detik. Entah kenapa ia teringat kata-kata Pak Wiryo di warung kopi. Tidak semua rezeki itu benar-benar rezeki. Tapi pikiran itu langsung ia buang jauh-jauh. Menurutnya itu hanya omongan orang tua yang terlalu curiga. Raffi akhirnya tersenyum kecil dan menerima amplop itu. "Terima kasih banyak, Bu." Bu Haji mengangguk pelan. Namun sebelum Raffi pergi, Bu Haji menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Tatapan yang cukup tenang. Tapi entah kenapa terasa aneh. Seolah Bu Haji sedang memperhatikan sesuatu pada diri Raffi. Raffi sempat merasa sedikit tidak nyaman. Tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Ia langsung menyalakan motor dan melanjutkan perjalanan pulang. Sepanjang jalan menuju rumahnya, Raffi membuka amplop itu sebentar. Di dalamnya ada beberapa lembar uang. Ia menghitungnya cepat. 200.000 rupiah. Raffi tersenyum puas. Lumayan juga, gumamnya. Uang itu bisa dipakai untuk beli bensin motor beberapa hari ke depan. Mungkin juga cukup untuk makan di warung favoritnya malam nanti. Sesampainya di rumah, Raffi langsung mengganti pakaian dan duduk santai di ruang tamu kecil rumahnya. Rumahnya tidak besar, hanya rumah sederhana yang sudah ia tempati sejak kecil. Ibunya sudah meninggal beberapa tahun lalu, dan ayahnya bekerja di luar kota sebagai supir truk. Jadi sebagian besar waktu Raffi tinggal sendirian di rumah itu. Sore itu semuanya berjalan normal. Raffi mandi, ia makan nasi dengan lauk sederhana, lalu ia keluar sebentar ke warung untuk membeli kopi saset dan rokok. Malam mulai turun pelan-pelan. Suasana desa menjadi lebih sepi. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Angin malam terasa cukup dingin. Sekitar pukul 10 malam, akhirnya Raffi masuk ke kamarnya. Ia mematikan lampu ruang tamu, lalu menutup pintu rumah. Kamarnya tidak terlalu besar. Hanya ada tempat tidur, lemari kecil, dan sebuah meja di sudut ruangan. Ia menaruh ponselnya di meja, lalu merebahkan tubuhnya di kasur. Hari itu cukup melelahkan. Matanya mulai terasa berat. Beberapa menit pertama semuanya terasa normal. Sunyi, tenang. Hanya suara jangkrik dari luar rumah yang terdengar samar. Namun beberapa saat kemudian, Raffi mulai mendengar sesuatu. Suara kecil, sangat pelan. Tik. Raffi membuka matanya sedikit. Ia mencoba mendengarkan lagi. Beberapa detik berlalu. Lalu suara itu muncul lagi. Tik, tik. Raffi mengerutkan kening. Suara itu terdengar seperti sesuatu yang berjalan di lantai. Langkah kecil. "Ah, paling tikus," gumamnya pelan. Rumah di desa memang sering dimasuki tikus. Itu hal biasa. Raffi memejamkan mata lagi. Tapi beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Tik, 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 tik. Raffi membuka mata. Suara itu terdengar dekat sekali, seperti berada di dalam kamarnya. Ia perlahan duduk di tempat tidur. Suara itu berhenti. Kamar kembali sunyi. Raffi melihat ke sekeliling ruangan.
Tidak ada apa-apa. Ia menghela nafas panjang. Mungkin cuma tikus di plafon, pikirnya. Ia kembali berbaring. Lampu kamar masih mati. Ruangan hanya diterangi sedikit cahaya dari luar jendela. Namun saat Raffi hampir tertidur lagi, suara itu muncul kembali. Tik, 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 tik. Kali ini lebih cepat, lebih jelas. Dan anehnya, suara itu seperti bergerak mengelilingi tempat tidur. Raffi langsung membuka mata lebar-lebar. Suara itu benar-benar terdengar seperti langkah kaki kecil. Bukan suara benda jatuh, bukan suara kayu berderik. Benar-benar seperti sesuatu yang berjalan. Raffi langsung bangun dan menyalakan lampu kamar. Klik, lampu menyala terang. Kamar terlihat jelas. Tempat tidur, meja, lemari, lantai, semua terlihat normal. Tidak ada tikus, tidak ada hewan, hanya kamar kecil yang sunyi. Raffi berdiri lama di tengah kamar. Dadanya naik turun. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun setelah beberapa menit tidak terjadi apa-apa, ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma tikus, katanya pelan. Ia kembali mematikan lampu lagi. Klik, kamar kembali gelap. Raffi berbaring lagi. Kali ini ia mencoba memaksakan diri untuk tidur. Namun belum sampai 1 menit, suara itu kembali muncul. Tik, 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 tik. Tapi kali ini, langkah itu tidak hanya mengelilingi tempat tidur. Langkah itu berhenti, tepat di dekat kepalanya. Sangat dekat. Begitu dekat sampai Raffi merasa seolah ada sesuatu yang berdiri di samping tempat tidurnya. Raffi tidak bergerak. Ia hanya membuka mata perlahan dalam gelap. Dan di dalam keheningan kamar itu, suara langkah kecil itu terdengar lagi. Lebih pelan, lebih lambat. Tik, 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 tik. Pagi itu matahari baru saja naik ketika Raffi akhirnya benar-benar terbangun dari tidur yang tidak pernah benar-benar nyenyak semalaman. Matanya terasa berat, kepalanya sedikit pusing, seperti orang yang kurang tidur. Sepanjang malam, ia hampir tidak benar-benar terlelap, karena suara langkah kecil itu terus muncul sesekali, lalu hilang, lalu muncul lagi. Aneh sekali. Kadang suara itu terdengar seperti berjalan pelan di lantai kamar. Kadang seperti berlari kecil menuju pintu. Kadang seperti berhenti tepat di samping tempat tidurnya. Dan setiap kali Raffi menyalakan lampu, suara itu langsung hilang begitu saja. Seolah apapun yang membuat suara itu tidak ingin terlihat. Sekitar pukul 3 pagi, suara itu akhirnya tidak terdengar lagi. Atau mungkin Raffi yang terlalu lelah sampai akhirnya tertidur tanpa sadar. Sekarang saat cahaya matahari masuk melalui celah jendela kamar, semuanya terasa lebih normal. Tidak ada suara langkah kecil, tidak ada perasaan aneh, tidak ada apa-apa. Raffi duduk di tepi tempat tidur sambil mengusap wajahnya. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin benar cuma tikus, gumamnya pelan. Rumah desa memang sering kemasukan tikus, apalagi kalau malam. Raffi mencoba meyakinkan dirinya sendiri dengan pikiran itu. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Suara itu tidak terdengar seperti tikus. Langkahnya terlalu teratur, terlalu jelas, seperti langkah kaki manusia kecil. Raffi menggeleng pelan. Ia tidak ingin berpikir terlalu jauh. Setelah mandi dan sarapan sederhana, Raffi keluar rumah untuk membeli kopi di warung kecil dekat jalan desa. Udara pagi terasa segar. Beberapa warga sudah mulai beraktivitas. Ada yang menyapu halaman, ada yang menjemur pakaian, ada juga yang duduk santai di warung kopi. Warung itu tidak besar, hanya bangunan sederhana dengan bangku kayu panjang dan meja kecil. Biasanya warga desa berkumpul di sana untuk ngobrol pagi sebelum memulai pekerjaan.
Saat Raffi sampai di sana, ia melihat Pak Wiryo sedang duduk sendirian sambil minum kopi. Pak Wiryo seperti biasa, baju sederhana, sarung yang dililit di pinggang, dan wajah tua yang terlihat tenang tapi penuh pengalaman hidup. Raffi memesan kopi lalu duduk di bangku dekat Pak Wiryo. Beberapa menit pertama mereka hanya diam. Hanya suara sendok yang sesekali berbenturan dengan gelas kopi. Raffi sebenarnya tidak berniat menceritakan kejadian semalam. Ia takut terdengar konyol. Tapi entah kenapa, semakin lama ia duduk di sana, rasa penasaran di kepalanya semakin besar. Akhirnya ia berkata pelan, "Pak." Pak Wiryo mengangkat wajahnya. "Iya, Vi?" Raffi menggaruk belakang kepalanya sedikit. "Kalau rumah kemasukan tikus, biasanya suaranya kayak apa ya?" Pak Wiryo mengernyit sedikit. "Kenapa?" Raffi berpikir sebentar sebelum menjawab. "Tadi malam kayaknya ada tikus di kamar saya." Pak Wiryo mengangguk pelan. "Ya biasa, kalau tikus paling lari-lari kecil, kadang di plafon, kadang di lantai." Raffi mengangguk. "Tapi kalau langkahnya kecil banget, terus kayak muter-muter di sekitar tempat tidur." Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raffi beberapa detik. Tatapan yang membuat Raffi mulai merasa sedikit tidak nyaman. "Semalam kamu dengar begitu?" tanya Pak Wiryo pelan. Raffi mengangguk. "Iya." Kemudian Pak Wiryo meletakkan gelas kopinya perlahan di meja. Tangannya terlihat sedikit kaku. "Raffi," nadanya berubah lebih serius. "Kamu kemarin nerima amplop dari Bu Haji ya?" Pertanyaan itu membuat Raffi sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Pak Wiryo langsung menanyakan itu. Raffi ragu sebentar, lalu akhirnya mengangguk. "Iya Pak, kemarin habis Jumat." Pak Wiryo langsung terdiam lama sekali. Beberapa detik berlalu tanpa satu kata pun. Wajahnya yang tadi terlihat biasa saja sekarang berubah. Alisnya sedikit mengerut. Matanya terlihat seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu yang berat. Raffi mulai merasa suasana jadi aneh. "Kenapa Pak?" tanya Raffi. Pak Wiryo menarik napas panjang. Lalu ia menghembuskannya perlahan. "Dari dulu sudah ada cerita begitu." Raffi menatapnya bingung. "Cerita apa?" Pak Wiryo menatap ke arah jalan desa yang mulai ramai, seolah memastikan tidak ada orang lain yang terlalu dekat mendengar mereka. Lalu ia berkata dengan suara lebih pelan, "Cerita tentang Bu Haji." Raffi langsung merasa sedikit penasaran. Selama ini memang ada banyak bisikan tentang Bu Haji di desa itu, tapi tidak pernah ada yang benar-benar menjelaskan secara jelas. "Memangnya kenapa dengan Bu Haji?" tanya Raffi. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia kembali menyesap kopinya pelan, seolah sedang memikirkan apakah ia harus menceritakan semuanya atau tidak. Akhirnya ia berkata lagi, "Kamu tahu tidak, dulu sebelum rumahnya sebesar sekarang, Bu Haji itu orang biasa saja." Raffi mengangguk sedikit. "Serius?" Pak Wiryo mengangguk pelan. "Dulu rumahnya kecil, suaminya cuma pedagang biasa." Raffi mulai semakin penasaran. "Terus kok bisa kayak begitu sekarang?" Pak Wiryo terdiam lagi beberapa detik. Lalu ia berkata sangat pelan, "Orang-orang bilang, kekayaan Bu Haji bukan datang dari usaha biasa." Raffi mengangkat alisnya. "Terus dari mana?" Pak Wiryo menatap langsung ke mata Raffi. Tatapan yang membuat suasana tiba-tiba terasa lebih dingin. Konon katanya, Pak Wiryo berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan suara yang hampir seperti bisikan, "Bu Haji punya peliharaan tuyul." Raffi langsung tertawa kecil. "Tuyul?" Ia menggeleng. "Ah Pak, masa masih percaya begituan?" Pak Wiryo tidak ikut tertawa, wajahnya tetap serius. "Kamu boleh tidak percaya, tapi cerita itu sudah ada sejak lama di desa ini." Raffi mencoba tetap santai. "Tuyul kan katanya buat nyuri uang ya?" Pak Wiryo mengangguk benar. "Iya." Ia kemudian melanjutkan, "Makhluk kecil, biasanya dipelihara orang yang ingin cepat kaya." Raffi menyilangkan tangannya. "Kalau begitu, harusnya banyak orang kaya pakai tuyul." Pak Wiryo senyum tipis. "Tidak semua orang berani." "Kenapa?" Pak Wiryo menjawab dengan suara rendah. "Karena pelihara tuyul, selalu ada harga yang harus dibayar." Raffi mulai merasa tidak terlalu nyaman dengan arah cerita ini. Tapi yang membuat cerita tentang Bu Haji berbeda, lanjut Pak Wiryo pelan. Bu Haji tidak pernah memberikan tumbal manusia seperti pesugihan yang lain. Raffi mengernyit. "Terus tuyulnya makan apa?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia menatap Raffi lama sekali.
Tatapan itu membuat tenggorokan Raffi tiba-tiba terasa kering. Lalu Pak Wiryo berkata sangat pelan, "Sebagai gantinya, tuyul-tuyul itu mengambil sesuatu dari orang lain." Raffi menelan ludah. "Apa?" Pak Wiryo menjawab dengan suara hampir seperti bisikan. "Sesuatu dari orang yang menerima sedekahnya." Jantung Raffi berdetak sedikit lebih cepat. Ia coba tetap terlihat tenang. "Pak, masa cuma nerima amplop bisa begitu?" Pak Wiryo tidak tersenyum. Ia hanya berkata lagi, "Semalam kamu dengar suara langkah kecil kan di kamar?" Raffi tidak menjawab. Pak Wiryo melanjutkan, "Dari dulu ceritanya begitu. Orang yang menerima amplop dari Bu Haji, kadang malamnya mulai dengar langkah kecil." Raffi merasakan tenggorokannya semakin kering. Ia coba tetap terlihat tenang. "Terus kalau benar itu tuyul, dia ngapain di rumah orang?" Pak Wiryo menatapnya lurus-lurus. Jawabannya keluar sangat pelan. "Tuyul itu bukan datang untuk menakut-nakuti, dia datang untuk mengambil." Raffi bertanya lagi dengan suara sedikit serak, "Ambil apa?" Pak Wiryo menatapnya dalam-dalam. Beberapa detik berlalu, sebelum akhirnya ia menjawab, "Sedikit demi sedikit, keberuntungan hidup." Suasana warung tiba-tiba terasa jauh lebih sunyi. Padahal di luar masih ada orang lewat, masih ada suara motor, masih ada suara ayam. Tapi bagi Raffi, semua suara itu seperti tiba-tiba terasa jauh. Ia hanya duduk diam memandang Pak Wiryo. Dan entah kenapa, tiba-tiba ia teringat sesuatu dari semalam. Saat suara langkah kecil itu berhenti, tepat di samping tempat tidurnya. Sejak pagi setelah percakapannya dengan Pak Wiryo di warung kopi, pikiran Raffi sebenarnya tidak pernah benar-benar tenang lagi. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepalanya, seperti sesuatu yang menempel dan sulit dilepaskan. Tentang amplop sedekah, tentang langkah kecil di malam hari, dan yang paling mengganggu, tentang sesuatu yang mengambil sedikit demi sedikit keberuntungan hidup. Awalnya Raffi mencoba menertawakan semuanya. Ia berkali-kali berkata pada dirinya sendiri bahwa cerita seperti itu hanya dongeng lama yang dibesar-besarkan orang desa. Menurutnya, orang-orang di tempat seperti itu memang sering mengaitkan hal biasa dengan hal mistis. Tikus di plafon bisa dibilang hantu, angin malam bisa dibilang makhluk halus. Jadi wajar saja kalau suara kecil di kamar langsung dikaitkan dengan tuyul. Raffi mencoba berpikir seperti itu. Namun semakin hari berlalu, semakin sulit baginya untuk menganggap semuanya kebetulan. Hal-hal kecil mulai terjadi. Awalnya tidak terlalu terasa, tapi lama-lama terasa janggal. 1 minggu setelah menerima amplop dari Bu Haji, motor yang biasa dipakai Raffi bekerja mulai bermasalah. Padahal sebelumnya motor itu hampir tidak pernah rewel. Setiap hari ia pakai bolak-balik ke bengkel dan semuanya selalu baik-baik saja. Tapi pagi itu, saat Raffi hendak berangkat kerja, motornya tiba-tiba tidak mau menyala. Ia mencoba menyalakan mesin berkali-kali. Starter ditekan, mesin berputar sebentar, lalu mati lagi. "Ah, paling businya," gumam Raffi sambil membuka jok motor. Sebagai mekanik, Raffi sebenarnya cukup paham soal mesin. Ia memeriksa busi, memeriksa karburator, memeriksa kabel-kabel. Tapi semuanya terlihat normal. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang aneh. Namun entah kenapa motor itu tetap tidak mau hidup. Raffi akhirnya terlambat berangkat kerja pagi itu. Ia harus mendorong motor beberapa meter sebelum akhirnya mesin mau menyala. Ia menghela nafas panjang. Mungkin memang sudah waktunya diservis, pikirnya. Tapi masalah tidak berhenti di situ. 2 hari kemudian, saat Raffi hendak membeli makan di warung dekat rumahnya, ia baru sadar dompetnya tidak ada di saku celana. Ia langsung panik. Dompet itu biasanya selalu ia simpan di saku belakang. Ia memeriksa semua saku. Tidak ada. Ia kembali ke rumah dan mencari di kamar. Tidak ada. Ia bahkan kembali ke bengkel tempatnya bekerja dan bertanya kepada teman-temannya. Tidak ada yang melihat dompetnya. Padahal di dalam dompet itu ada uang gaji yang baru saja ia ambil 2 hari sebelumnya. Tidak banyak memang, tapi cukup penting baginya. Raffi mencoba mengingat-ingat kapan terakhir ia melihat dompet itu. Yang ia ingat jelas, malam sebelumnya dompet itu masih ada di meja kamarnya. Ia bahkan sempat mengambil uang kecil dari dalamnya untuk membeli kopi saset di warung. Tapi sekarang dompet itu hilang begitu saja, seolah menguap dari dalam rumah. Raffi akhirnya menganggap mungkin ia ceroboh. Mungkin dompet itu jatuh di jalan tanpa ia sadari. Tapi beberapa hari kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Ia baru saja menerima uang tambahan dari bengkel tempatnya bekerja. Ia menyimpan uang itu di dalam laci meja kamar. Laci itu selalu tertutup,
dan tidak ada orang lain yang masuk ke rumahnya. Namun 2 hari kemudian, saat ia membuka laci itu, uangnya berkurang. Tidak habis, tidak hilang semua, hanya berkurang beberapa lembar. Raffi benar-benar bingung. Ia mencoba mengingat-ingat kapan terakhir ia melihat uang itu, tapi ia yakin tidak pernah. Ia bahkan mulai curiga mungkin ada orang yang masuk ke rumahnya. Malam itu ia memeriksa semua pintu dan jendela. Semua terkunci. Tidak ada tanda-tanda seseorang pernah masuk. Rumah itu tetap sama seperti biasa. Sunyi, tenang. Namun semakin lama, Raffi mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih mengganggu daripada semua kejadian itu. Suara langkah kecil itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam suara itu selalu kembali. Kadang pelan, kadang cepat, kadang hanya 1-2 langkah, kadang seperti ada sesuatu yang berlari kecil. Suara itu muncul di berbagai tempat di dalam rumah. Kadang dari dapur, seperti ada sesuatu yang berjalan di atas lantai keramik. Kadang dari kamar mandi. Kadang bahkan dari ruang tamu. Namun yang paling sering, dari dalam kamar Raffi sendiri. Suara itu selalu muncul ketika lampu dimatikan. Dan setiap kali lampu dinyalakan, suara itu langsung berhenti, seolah apapun yang membuat suara itu tidak ingin terlihat. Awalnya Raffi mencoba mengabaikannya. Ia memaksa dirinya berpikir itu hanya tikus, atau mungkin cicak besar, atau hewan kecil lain yang biasa masuk rumah. Namun ada satu hal yang membuatnya semakin sulit percaya, itu hanya hewan. Suara langkah itu selalu terdengar seperti 2 kaki, bukan 4, bukan seperti tikus, lebih seperti langkah manusia kecil. Suatu malam sekitar pukul 12, Raffi terbangun lagi karena suara itu. Tik, tik, tik. Langkah kecil itu terdengar dari arah dapur. Raffi menghela nafas kesal. Ia sudah cukup lelah dengan gangguan seperti ini. Ia mengambil senter kecil di meja, lalu keluar kamar. Rumah itu gelap. Hanya sedikit cahaya dari lampu jalan yang masuk melalui jendela. Suara langkah kecil itu terdengar lagi. Sekarang dari arah ruang tamu. Tik, tik, tik. Raffi berjalan perlahan. Ia menyorotkan senter ke lantai. Tidak ada apa-apa. Namun suara itu terdengar lagi. Sekarang dari arah dapur. Seolah sesuatu sedang berpindah tempat. Raffi mulai merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba tetap tenang. Kalau memang tikus, malam ini harus ketahuan, gumamnya. Ia melangkah ke dapur. Ruangan itu sempit. Hanya ada meja kecil dan beberapa peralatan dapur. Suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Raffi menyorotkan senter ke semua sudut ruangan. Tidak ada apa-apa. Ia menghela nafas panjang. Sudahlah, katanya pelan. Ia kembali menuju kamar, namun saat ia sampai di pintu kamar, suara itu muncul lagi. Tik, tik, tik. Kali ini dari dalam kamar. Padahal beberapa detik lalu kamar itu kosong. Raffi langsung masuk dan menyalakan lampu. Klik, lampu menyala. Kamar terlihat seperti biasa. Namun saat lampu baru saja menyala, Raffi melihat sesuatu. Sesuatu yang bergerak sangat cepat. Di bawah meja kamarnya, seperti bayangan kecil yang berlari. Raffi langsung membeku. Ia berdiri diam beberapa detik. Matanya menatap ke arah bawah meja. Nafasnya terasa berat. Perlahan, sangat perlahan ia mendekat. Dan saat ia menunduk sedikit, ia melihatnya. Sosok kecil itu berdiri di dekat kaki meja. Tingginya mungkin hanya setinggi lutut orang dewasa. Tubuhnya kecil, kulitnya pucat, kepalanya botak. Dan yang paling membuat Raffi merasakan darahnya seperti berhenti mengalir, makhluk kecil itu memiliki mata merah. Bukan merah karena pantulan cahaya, benar-benar merah. Makhluk kecil itu menatap Raffi beberapa detik. Tatapan yang kosong, aneh, seperti anak kecil tapi bukan manusia. Raffi bahkan tidak sempat bergerak, tidak sempat berteriak. Makhluk kecil itu tiba-tiba berlari. Gerakannya sangat cepat. Ia melesat melewati kaki Raffi, lalu menghilang ke arah pintu kamar. Dalam 1 detik, Raffi berdiri terpaku di tengah kamar. Jantungnya berdetak sangat keras. Tangannya mulai gemetar. Dan di dalam kepalanya, satu kalimat dari Pak Wiryo tiba-tiba muncul lagi. Orang yang menerima amplop dari Bu Haji, kadang malamnya mulai dengar langkah kecil. Malam setelah kejadian di kamar itu, Raffi hampir tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk lama di tepi tempat tidurnya, menatap lantai kamar dengan pikiran yang kacau. Bayangan makhluk kecil yang tadi dilihatnya terus muncul di kepalanya. Kepalanya botak, kulitnya pucat, dan mata merah itu, mata yang sempat menatapnya sebelum makhluk itu berlari keluar dari kamar. Raffi berkali-kali mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin ia hanya salah lihat, mungkin hanya bayangan dari sesuatu, mungkin pikirannya terlalu lelah.
Namun setiap kali ia mencoba menenangkan diri dengan pikiran itu, suara langkah kecil kembali terdengar di sudut rumah. Tik, tik, tik. Suara yang kini terasa jauh lebih jelas dari sebelumnya. Seolah makhluk kecil itu tahu bahwa Raffi sudah melihatnya. Seolah ia tidak lagi berusaha bersembunyi. Raffi akhirnya menyalakan semua lampu di rumah malam itu. Ia tidak berani mematikan satupun. Ia duduk di kursi ruang tamu sampai hampir pagi sambil memegang gelas kopi yang sudah dingin. Sepanjang malam, beberapa kali ia masih mendengar suara langkah kecil di dalam rumahnya. Kadang dari dapur, kadang dari dekat pintu, kadang seperti dari balik lemari. Dan setiap kali suara itu muncul, Raffi merasa seperti sedang diawasi. Pagi harinya, Raffi terlihat sangat pucat saat keluar rumah. Ia hampir tidak bicara dengan siapapun. Ia bahkan tidak pergi ke bengkel hari itu. Kepalanya penuh dengan satu pikiran yang sama. Ia harus memastikan sesuatu. Ia harus memastikan apakah semua yang dikatakan Pak Wiryo benar. Sore harinya, setelah menunggu sampai suasana desa mulai sepi, Raffi akhirnya memutuskan melakukan sesuatu yang sudah sejak pagi ada di kepalanya. Ia mengambil amplop dari Bu Haji yang masih ia simpan di dalam laci meja. Amplop coklat itu terlihat biasa saja. Tidak ada tulisan, tidak ada tanda apapun. Namun entah kenapa, sejak semalam Raffi merasa amplop itu seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Ia memegang amplop itu lama sekali. Tangannya terasa dingin. Kalau memang semua ini gara-gara amplop ini, harusnya kalau dikembalikan semuanya selesai, gumamnya pelan. Raffi akhirnya memasukkan amplop itu ke dalam saku jaketnya. Lalu ia keluar rumah. Langit sudah mulai gelap saat ia berjalan menuju rumah Bu Haji. Jalan desa tidak terlalu ramai malam itu. Hanya beberapa orang yang masih duduk di warung kopi, sementara yang lain sudah berada di rumah masing-masing. Rumah Bu Haji berada di ujung jalan desa. Semakin Raffi mendekat ke sana, perasaannya semakin tidak nyaman. Rumah itu terlihat sangat terang dibanding rumah-rumah lain di sekitarnya. Lampu halaman menyala, lampu teras menyala. Beberapa jendela juga terlihat bercahaya dari dalam. Tapi anehnya, suasana di sekitar rumah itu terasa sangat sunyi. Tidak ada suara orang berbicara, tidak ada suara televisi, tidak ada apa-apa. Hanya angin malam yang berhembus pelan. Raffi berhenti di depan pagar rumah itu. Pagar besi tinggi berdiri kokoh di depannya. Ia menatap rumah besar itu beberapa detik. Di dalam kepalanya masih ada keraguan. Tapi ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Raffi akhirnya membuka pagar perlahan. Engsel pagar berderit pelan saat ia mendorongnya. Halaman rumah Bu Haji cukup luas. Rumputnya tertata rapi. Ada beberapa pohon kecil di sudut halaman. Dan jalan setapak menuju teras rumah terlihat bersih, seperti selalu dirawat. Namun saat Raffi melangkah lebih jauh ke dalam halaman, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Suara kecil, sangat pelan. Tik, tik, tik. Raffi langsung berhenti berjalan. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu tidak datang dari dalam rumahnya sendiri. Suara itu datang dari rumah Bu Haji, dari dalam. Jantung Raffi mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya suara anak kecil atau sesuatu yang jatuh. Tapi semakin ia berdiri di sana, suara itu semakin jelas. Tik, 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 tik. Langkah kecil, banyak langkah kecil. Bukan hanya satu, bukan dua. Seperti banyak kaki kecil yang berlari-lari di dalam rumah. Raffi perlahan berjalan mendekat ke dinding rumah. Ia tidak langsung menuju pintu depan. Entah kenapa, langkahnya justru mengarah ke sisi rumah. Di sana ada beberapa jendela yang menghadap ke halaman belakang. Lampu di dalam rumah masih terlihat terang, tapi tirai jendela tidak sepenuhnya tertutup. Ada celah kecil di antara kain tirai. Raffi berdiri beberapa meter dari jendela itu. Dadanya terasa semakin sesak. Suara langkah kecil itu sekarang terdengar jelas sekali. Tik, tik, tik. Banyak sekali. Seperti anak-anak kecil yang sedang bermain di dalam rumah. Namun suasananya tidak seperti rumah yang sedang dipenuhi anak-anak. Tidak ada suara tawa, tidak ada suara orang dewasa. Hanya suara langkah kaki kecil yang berlari-lari tanpa berhenti. Raffi akhirnya mendekat ke jendela itu.
Tangannya sedikit gemetar saat ia mengintip truali tirai. Dan saat itulah tubuhnya langsung kaku. Matanya melebar. Di dalam ruang tamu rumah Bu Haji ada banyak sekali makhluk kecil. Belasan, mungkin lebih. Mereka berlari-lari di lantai. Sebagian memanjat kursi, sebagian berlari mengelilingi meja. Gerakannya cepat, lincah, seperti anak-anak kecil yang sedang bermain. Tapi mereka bukan anak-anak manusia. Tubuh mereka kecil, kulitnya pucat, dan beberapa dari mereka memiliki mata yang menyala merah. Raffi tidak bisa bergerak. Nafasnya terasa seperti berhenti. Ia hanya bisa menatap pemandangan itu dengan tubuh yang gemetar. Salah satu makhluk kecil itu melompat ke atas sofa. Yang lain berlari melintasi lantai dengan langkah kecil yang cepat. Tik, tik, tik. Suara langkah itu sekarang terdengar jelas sekali. Dan yang paling mengerikan, beberapa makhluk itu membawa sesuatu di tangan mereka. Uang, lembaran uang kecil. Ada yang memegang koin, ada yang memegang lembaran uang lusuh. Seolah mereka baru saja mengambilnya dari suatu tempat. Raffi merasa kakinya hampir tidak kuat berdiri. Lalu tiba-tiba, salah satu makhluk itu berhenti. Kepalanya perlahan menoleh ke arah jendela, ke arah tempat Raffi berdiri. Mata merahnya menatap lurus ke arah Raffi. Raffi langsung mundur satu langkah. Jantungnya berdegup sangat keras. Makhluk itu kemudian membuka mulutnya sedikit. Bukan tersenyum, lebih seperti ekspresi kosong yang aneh. Beberapa makhluk lain juga mulai berhenti bergerak. Seolah mereka menyadari sesuatu di luar jendela. Raffi akhirnya mundur menjauh dari jendela itu. Tangannya masih memegang amplop coklat di saku jaketnya. Dan di saat itulah, satu pemikiran mengerikan akhirnya benar-benar terasa jelas di kepalanya. Amplop yang diberikan Bu Haji bukan sekedar sedekah. Amplop itu seperti tanda, seperti perjanjian yang tidak pernah diucapkan dengan kata-kata. Begitu seseorang menerimanya, makhluk-makhluk kecil itu akan datang, mengikuti, masuk ke rumah, dan mulai mengambil sedikit demi sedikit. Raffi berdiri di halaman rumah itu dengan nafas yang tidak teratur. Di dalam rumah Bu Haji, belasan makhluk kecil itu masih berlari-lari, seolah mereka sedang menunggu orang berikutnya yang menerima amplop, menunggu rumah berikutnya yang bisa mereka datangi. Dan Raffi akhirnya sadar satu hal yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Makhluk yang semalam ia lihat di kamarnya bukan datang sendirian. Malam setelah Raffi melihat apa yang sebenarnya ada di dalam rumah Bu Haji, menjadi malam yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Langkahnya terasa berat saat ia pulang ke rumah. Jalan desa yang biasanya terasa biasa saja, kini terasa berbeda. Setiap bayangan pohon di pinggir jalan tampak lebih gelap dari biasanya. Setiap suara angin yang melewati dedaunan terdengar seperti bisikan yang tidak jelas. Raffi berjalan cepat tanpa menoleh ke belakang. Di kepalanya hanya ada satu keinginan. Ia ingin segera sampai di rumahnya sendiri, menutup pintu rapat-rapat, dan berpura-pura bahwa semua yang ia lihat di rumah Bu Haji tadi hanyalah mimpi buruk. Namun semakin dekat ia dengan rumahnya, semakin kuat pula perasaan tidak enak yang menekan dadanya. Saat ia membuka pintu rumah dan masuk ke dalam, suasana di dalam terasa sangat sunyi, terlalu sunyi. Biasanya rumah kecil itu masih menyimpan sedikit suara malam, kadang suara cicak di dinding, kadang suara angin yang menyelinap lewat jendela. Tapi malam itu tidak ada apa-apa, hanya kesunyian yang aneh. Raffi menutup pintu dan langsung mengunci dari dalam. Ia menyalakan lampu ruang tamu, lalu duduk di kursi kayu sambil mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Bayangan makhluk-makhluk kecil di rumah Bu Haji masih terus berputar di kepalanya. Belasan makhluk kecil berlari-lari di dalam rumah itu. Mata merah mereka yang menyala dalam cahaya lampu. Dan yang paling membuat Raffi merinding adalah cara mereka memegang uang di tangan mereka. Seolah uang itu adalah mainan, seolah mencuri uang adalah sesuatu yang sangat biasa bagi mereka. Raffi perlahan mengeluarkan amplop coklat dari sakunya. Amplop itu terlihat sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah, tidak ada tanda apapun. Namun sekarang, amplop itu terasa berbeda di tangannya, seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Raffi menatap amplop itu lama sekali. Ini harus dikembalikan.
gumamnya pelan. Namun malam sudah terlalu larut untuk kembali ke rumah Bu Haji. Akhirnya Raffi memutuskan untuk melakukannya besok pagi. Ia memasukkan kembali amplop itu ke dalam laci meja kamar. Lalu ia mengunci laci itu rapat-rapat. Setelah itu ia kembali ke ruang tamu dan mematikan lampu satu persatu sebelum masuk ke kamar. Namun saat lampu terakhir dimatikan, Raffi sempat berdiri beberapa detik di dalam kegelapan. Entah kenapa, hatinya terasa sangat tidak tenang. Ia akhirnya masuk ke kamar dan menyalakan lampu kecil di samping tempat tidur. Malam itu ia tidak berani mematikan lampu sepenuhnya. Ia merebahkan tubuhnya perlahan di kasur. Matanya menatap langit-langit kamar. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Besok amplop itu dikembalikan. Semuanya selesai. Gumamnya dalam hati. Beberapa menit pertama, ia masih terjaga. Namun tubuhnya yang lelah akhirnya membuat matanya perlahan tertutup. Raffi tertidur. Tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Mungkin 1 jam, mungkin 2 jam. Namun tiba-tiba, Raffi merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada beban yang menekan dadanya. Awalnya ia mengira itu hanya mimpi. Namun tekanan itu semakin berat. Nafasnya mulai terasa sulit. Tubuhnya terasa kaku. Raffi mencoba membuka mata. Dan saat matanya perlahan terbuka, darah di tubuhnya terasa seperti berhenti mengalir. Di atas dadanya, ada sesuatu yang duduk. Sosok kecil, tinggi tubuhnya hanya setinggi lutut orang dewasa. Kulitnya pucat, kepalanya botak, dan matanya merah menyala. Tuyul. Makhluk itu duduk di dada Raffi seperti anak kecil yang sedang bermain di atas seseorang yang sedang tidur. Berat tubuhnya tidak besar, tapi cukup membuat Raffi kesulitan bernafas. Raffi mencoba bergerak, namun tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Seolah ada sesuatu yang menahan seluruh tubuhnya. Ia mencoba berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Makhluk kecil itu menatap wajah Raffi dengan ekspresi yang aneh. Lalu perlahan, bibirnya terbuka, dan sesuatu yang terlihat seperti senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang sama sekali tidak terasa seperti senyum manusia. Di tangannya, makhluk itu memegang beberapa lembar uang. Uang yang terlihat kusut, seolah baru saja diambil dari suatu tempat. Makhluk itu mengangkat tangannya sedikit, memperlihatkan uang itu kepada Raffi. Kemudian ia berbicara. Suaranya kecil, serak, seperti suara anak kecil yang berbisik di telinga. Bu Haji bilang, kamu sudah terima amplopnya. Kata-kata itu terdengar jelas di telinga Raffi. Padahal mulut makhluk itu tidak terbuka terlalu lebar, seolah suaranya langsung masuk ke kepala Raffi. Makhluk itu kemudian menundukkan kepalanya sedikit. Matanya yang merah tetap menatap Raffi tanpa berkedip. Lalu ia berkata lagi dengan suara yang sama. Sekarang, kami boleh ambil sedikit, setiap hari. Raffi merasakan tubuhnya semakin dingin. Ia mencoba berteriak, mencoba menggerakkan tangannya, namun tubuhnya masih tidak bisa bergerak sama sekali. Makhluk kecil itu lalu mengangkat uang di tangannya dan menggoyangkannya pelan, seolah sedang memamerkan hasil curiannya. Raffi tiba-tiba teringat sesuatu. Laci meja kamarnya, tempat ia menyimpan amplop dan uang. Makhluk itu kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah Raffi. Jarak mereka sekarang sangat dekat. Raffi bisa melihat jelas kulit pucat makhluk itu, bisa melihat garis tipis di sekitar matanya yang merah, bisa mencium bau aneh dari tubuhnya, bau yang sulit dijelaskan, seperti tanah basah bercampur sesuatu yang busuk. Makhluk itu kembali berbisik, kamu tidak perlu takut, kalau uangmu habis, kami bisa ambil dari orang lain juga. Kalimat itu diucapkan dengan nada seperti seseorang yang sedang menawarkan bantuan. Namun bagi Raffi, kalimat itu justru terasa jauh lebih menakutkan. Makhluk kecil itu lalu tertawa kecil. Suara tawanya sangat pelan, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuh Raffi merinding. Setelah itu, makhluk itu tiba-tiba berdiri di atas dada Raffi. Berat tubuhnya membuat nafas Raffi semakin sesak. Lalu dengan gerakan cepat, makhluk itu melompat turun dari tubuhnya. Ia mendarat di lantai dengan suara kecil. Tik. Raffi masih tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa melihat makhluk itu berjalan menuju pintu kamar. Langkahnya kecil, cepat. Tik, tik, tik. Makhluk itu berhenti sebentar di depan pintu, lalu menoleh kembali ke arah Raffi. Matanya masih merah menyala dalam cahaya lampu kamar yang redup. Beberapa detik, mereka saling menatap.
Lalu makhluk itu tersenyum lagi, dan dalam satu gerakan cepat, ia berlari ke arah gerakan lorong rumah. Tik, 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 tik. Suara langkah kecil itu semakin jauh, sampai akhirnya hilang. Beberapa detik setelah makhluk itu pergi, tubuh Raffi akhirnya bisa bergerak lagi. Ia langsung bangkit dari tempat tidur dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya basah dengan keringat dingin. Ia melihat ke arah pintu kamar. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun suara langkah kecil itu kembali terdengar di kejauhan. Dari ruang tamu. Tik, tik. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kejadian ini dimulai, Raffi menyadari satu hal yang jauh lebih menakutkan. Makhluk yang datang ke rumahnya tidak hanya satu. Pagi itu Raffi bangun dengan tubuh yang terasa sangat lelah, seolah ia baru saja melewati malam yang jauh lebih panjang dari biasanya. Matanya merah, wajahnya pucat, dan kepalanya terasa berat. Beberapa detik pertama setelah membuka mata, ia hanya duduk di tepi tempat tidur tanpa bergerak. Ia mencoba mengingat apakah semua yang terjadi semalam benar-benar nyata atau hanya mimpi buruk yang terlalu jelas. Namun saat matanya perlahan melihat ke arah lantai kamar, jantungnya kembali berdetak keras. Di dekat pintu kamar, ada bekas jejak kecil di debu tipis lantai. Jejak kaki kecil. Bukan jejak tikus, bukan jejak kucing. Jejak itu terlihat seperti telapak kaki manusia, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Raffi menelan ludah pelan. Ingatan tentang makhluk kecil yang duduk di dadanya semalam kembali muncul begitu saja. Mata merah itu, suara kecil yang berbisik di telinganya, dan kalimat yang terus terngiang di kepalanya. Sekarang, kami boleh ambil sedikit, setiap hari. Raffi langsung berdiri dari tempat tidur. Tangannya sedikit gemetar saat ia berjalan menuju meja kamar. Ia membuka laci meja dengan cepat. Amplop coklat dari Bu Haji masih ada di dalamnya. Amplop itu terlihat sama seperti sebelumnya. Tapi bagi Raffi, amplop itu sekarang terasa seperti sesuatu yang sangat berbahaya. Ia mengambil amplop itu tanpa ragu lagi. Kali ini tidak ada keraguan sedikit pun di pikirannya. Amplop itu harus dibuang. Hari itu juga. Saat matahari mulai naik dan desa mulai hidup dengan aktivitas pagi, Raffi sudah berjalan cepat menuju sungai kecil yang berada di ujung desa. Sungai itu tidak terlalu besar, tapi arusnya cukup kuat untuk membawa benda kecil jauh dari desa. Sepanjang jalan menuju sungai, Raffi hampir tidak menyapa siapapun. Beberapa orang sempat menegurnya, tapi ia hanya menjawab singkat. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Ia harus memutuskan hubungan dengan amplop itu. Sesampainya di tepi sungai, Raffi berhenti sebentar. Ia melihat air sungai yang mengalir cukup deras di bawah jembatan kecil yang biasa dilewati warga. Tangannya masih memegang amplop coklat itu. Beberapa detik ia hanya berdiri diam, seolah ingin memastikan bahwa keputusan ini benar. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, Raffi melempar amplop itu ke tengah sungai. Amplop itu jatuh ke air dengan suara kecil. Arus sungai langsung membawanya pergi. Perlahan amplop itu menjauh, semakin jauh, sampai akhirnya hilang di tikungan sungai. Raffi berdiri di sana beberapa saat lagi. Dadanya terasa sedikit lebih ringan, seolah ada beban yang akhirnya terangkat. Hari itu Raffi pulang ke rumah dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak tahu apakah benar semua masalah akan selesai, tapi setidaknya ia merasa sudah melakukan sesuatu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, Raffi mencoba tidur tanpa menyalakan semua lampu di rumah. Ia hanya menyalakan lampu kecil di kamar. Lalu ia berbaring dan menunggu. Beberapa menit berlalu. Tidak ada suara apapun, tidak ada langkah kecil, tidak ada tik-tik-tik yang selama ini selalu muncul saat lampu dimatikan. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, rumah itu tetap sunyi. Raffi akhirnya benar-benar tertidur malam itu, tanpa gangguan, tanpa mimpi buruk. Keesokan harinya ia bangun dengan perasaan yang jauh lebih segar. Beberapa hari berikutnya juga berjalan normal. Motor Raffi tidak mogok lagi, uangnya tidak hilang lagi, tidak ada suara langkah kecil di malam hari. Tidak ada bayangan aneh di sudut kamar. Semua terasa seperti kehidupan sebelum ia menerima amplop dari Bu Haji. Perlahan-lahan, Raffi mulai percaya bahwa semua kejadian aneh itu memang berhenti setelah amplop itu dibuang ke sungai. Hari-hari kembali berjalan biasa. Ia kembali bekerja di bengkel seperti biasa. Ia kembali duduk di warung kopi dengan warga desa setiap sore. Dan semakin lama, cerita tentang makhluk kecil itu mulai terasa seperti mimpi buruk yang perlahan memudar dari ingatan. Namun beberapa minggu kemudian, sesuatu terjadi lagi di desa itu. Suatu sore, saat Raffi sedang duduk di warung kopi bersama beberapa warga, ia mendengar seseorang berkata dengan nada senang.
Besok Bu Haji bagi sedekah lagi katanya. Beberapa orang langsung menoleh. Serius? Iya, katanya kali ini lebih banyak. Raffi yang sedang memegang gelas kopi langsung berhenti bergerak. Ia menoleh perlahan. Apa maksudnya lebih banyak? Tanya seseorang. Orang itu tertawa kecil. Katanya amplopnya lebih tebal. Beberapa orang langsung terlihat antusias. Wah, lumayan kalau begitu. Iya, siapa tahu dapat 300.000. Yang lain menimpali. Katanya yang datang boleh siapa saja. Raffi hanya diam mendengar percakapan itu. Perasaannya mulai tidak enak. Keesokan harinya, saat Raffi berjalan melewati ujung jalan desa, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Di depan rumah besar Bu Haji ada antrian warga. Banyak sekali. Ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan beberapa pemuda desa. Mereka berdiri menunggu di depan pagar rumah Bu Haji dengan wajah penuh harapan. Di depan pagar itu, Bu Haji berdiri seperti biasa, dengan senyum yang sama, dengan kerudung rapi yang sama, dan di tangannya ada tumpukan amplop coklat yang jauh lebih banyak dari sebelumnya. Setiap orang yang datang menerima satu amplop, beberapa bahkan menerima 2. Mereka mengucapkan terima kasih dengan wajah senang sebelum pulang, seolah tidak ada hal yang aneh, seolah semua itu hanyalah sedekah biasa dari orang kaya yang dermawan. Di sisi jalan, Pak Wiryo sedang berdiri tidak jauh dari situ. Ia tidak ikut antri, ia hanya menatap kerumunan warga itu dengan wajah yang sulit dijelaskan. Raffi mendekati. Pak Wiryo melihatnya. Beberapa detik mereka hanya berdiri berdampingan sambil memandangi antrian orang-orang di depan rumah Bu Haji. Lalu Pak Wiryo menggeleng pelan. Gerakan kecil, tapi penuh arti. Ia berkata dengan suara yang lirih pula. Orang-orang selalu tergoda uang cepat. Raffi tidak menjawab. Matanya masih menatap antrian warga itu. Pak Wiryo melanjutkan dengan suara yang sama pelannya. Padahal mereka tidak tahu, ada sesuatu yang ikut pulang bersama mereka. Raffi menelan ludah pelan. Ingatan tentang makhluk kecil yang duduk di dadanya semalam kembali muncul begitu saja. Mata merah itu, suara kecil yang berbisik di telinganya, dan kalimat yang terus terngiang di kepalanya. Sekarang kami boleh ambil sedikit setiap hari. Raffi malingkan wajahnya dari rumah itu. Namun sebelum ia pergi, matanya sempat melihat sesuatu di jendela lantai 2 rumah Bu Haji. Tirai jendela itu sedikit terbuka, dan di balik kaca jendela itu ada bayangan kecil yang bergerak cepat. Satu bayangan, lalu 2, lalu beberapa lagi. Seolah ada banyak makhluk kecil yang sedang berlarian di dalam rumah itu. Menunggu orang-orang yang baru saja menerima amplop. Menunggu rumah baru yang akan mereka kunjungi malam nanti. Raffi langsung menundukkan kepala. Ia tidak ingin melihat lebih lama. Sementara di depan rumah itu, Bu Haji masih berdiri dengan senyum yang sama. Senyum yang terlihat ramah bagi siapapun yang datang. Senyum yang membuat orang percaya bahwa semua yang ia lakukan hanyalah kebaikan. Di tangannya masih ada tumpukan amplop coklat yang belum dibagikan. Dan satu persatu, warga desa terus datang mendekat, mengulurkan tangan, menerima amplop itu dengan rasa syukur, tanpa pernah tahu bahwa mungkin malam ini akan ada langkah kecil yang ikut masuk ke rumah mereka. Cerita ini hanyalah karya fiksi yang dibuat untuk tujuan hiburan. Semua tokoh, kejadian, dan tempat dalam cerita ini tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun. Cerita ini juga mengandung unsur horor yang mungkin menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman bagi sebagian pembaca. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah agar kita tidak tergoda mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Setiap tindakan memiliki akibat, dan keserakahan bisa membawa penyesalan yang besar. Terima kasih buat kalian yang masih setia di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah horor terbaru dari kami. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.